untuk judul ini, materi apa yang mau saya sampaikan? Ada beberapa. Yang pertama pendahuluan. Jadi ada 4 materi, tapi slide-nya banyak gitu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan halal atau haram? Mungkin kita udah tahu ya sebenarnya halal atau haram. Yang ketiga, apakah titik kritis kehalalan suatu produk? Gitu. Ini LPH harus tahu, auditor halal apalagi itu harus tahu. Dan kemudian orang biasa yang beragama Islam juga harus tahu. Gitu. Uang kita halal, tapi kita belanjakan halal apa enggak nih ya? Kita beli barang halal apa enggak? Tahu enggak? Kemudian poin keempat adalah bagaimana kita menentukan titik kritis tersebut, yaitu pada bahan atau produk hewan, yang keduanya pada produk nabati atau tumbuhan, yang ketiga kalau produk mikroba, dan kemudian bagaimana pula untuk produk rekayasa genetika, dan kemudian produk farmasi atau kosmetik. Berarti banyak banget ya. Tapi yang akan diuraikan di sini adalah A sampai D, farmasi dan kosmetik belum gitu. Mungkin sekilas saja. Karena banyak banget, kalau udah farmasi kosmetik nih, ingredientnya banyak banget gitu. Lipstick bahannya, wah ingredientnya banyak banget gitu kan. Rendang ingredientnya ada sebanyak lipstick gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh ya aneka makanan. Anak muda suka sekali nih, anak saya suka sekali makan ini nih. Soalnya ada karbohidratnya mama, ada proteinnya langsung gitu. Saya tanya, halal nggak yang kamu makan? Terus bingung dia, halal nggak yang kamu makan? Karena dia bingung ya udah, restorannya ada logo halal nggak? Nah, sepertinya gitu lagi. Ada apa nggak ya mah? Takutnya tidak halal. Takutnya tidak halal. Ini juga ya, pokoknya banyak nih makan-makan kekinian, ya ingredientnya banyak itu. Apakah itu makan itu halal atau tidak? Itu kan uang kita halal, tapi pas kita beli makan barang tidak halal. Gitu. Nah, pengetahuan itu untuk itu antara lain. Nah ini restoran yang laku di Padang sejak apa? Sejak ada logo halal. Rame banget. Jadi kalau teman-teman saya di sana, di Jawa, misal ke sini, dia mintanya ke sini. Alasannya apa? Ada logo halal. Berarti pasti halal dan bersih, sehat. Pilihannya ini. Luar biasa gitu. Nah, yang memilih itu tidak beragama Islam aja. Yang agama lain juga memilihnya ini. Jadi makanan halal dan thayyib itu memang makanan untuk umat manusia. Tidak Islam aja gitu. Untuk semua itu makanan yang sehat. Oke, karena kita beragama dulu baru belajar. Ya, iya Bapak, iya ya. Pak Yoli beragama dulu, agama Islam dulu baru belajar gitu ya, nggak sebaliknya ya. Nah, kalau belajar dulu baru, bukan begitu ya. Saya juga Islam dulu baru belajar gitu ya. Kenapa kita harus berkerudung gitu kan, belajar sedikit-sedikit gitu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang makanan gitu. Nah, ada sudah dasar normatif penetapan prinsip halal dalam syariat Islam itu ada berapa ayat ini? Ada 5, 6, 7 gitu. Ada Al-Baqarah ayat 168, Al-Baqarah ayat 172, 173, kemudian Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-Maidah ayat 88, dan kemudian Anal ayat 114 sampai 115. Ini beberapa yang saya kutip aja di sini dari berapa ayat ini? Ada 5, 6, 7 gitu ya, yang menyuruh kita memakan makanan yang halal, sudah halal, kemudian thayyib lagi. Ya, ya Al-Quran. Jadi kalau kita pergi keluar, misalnya Thailand, pasti kita milih makannya tuh yang ada logo halal. Tetapi apa yang terjadi pada mahasiswa yang saya kuliah ini halal, di papernya melaporkan ibu di situ udah ada logo halal, tetapi ditemukan 2 produk tidak halal. Ternyata karena bisa jadi itu kontaminan gitu. Dia juga mau produksi produk tidak halal babi kan, dia juga dari bahan sapi, alatnya mungkin bareng, jadi kontaminan. Jadi ternyata ada terdeteksi babinya. Dia seperti itu. Nah, kita kan tidak punya seperti itu kan. Oke. Ini kita kembali kepada petunjuk hidup kita yang kebenarannya mutlak gitu. Mutlak kebenarannya, nggak perlu diuji lagi, toh manusia mengujinya ternyata cocok dengan sains gitu, cocok banget gitu, nggak ada yang tidak cocok. Dan yang pertama Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, itu contohnya kan, tidak sekalian orang beriman kan, makanya sekalian manusia, semua manusia gitu, apapun agamanya berarti kan, jadi makanlah makanan yang halal dan baik.
Itu makanya negara Thailand bukan Islam ya. Nah, tapi kalau orang rekreasi ke situ pasti orang carinya iya karena halal dan toib, halal dan sehat, itu halal dan bersih. Pastinya itu. Kemudian yang selanjutnya dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 173 yang diharamkan bagimu adalah darah. Ya di beberapa tempat darah sapi itu justru dibekukan, enggak Pak ya? Iya, dibekukan seperti tahu. Digoreng gitu, jadi gulai. Nah itu. Nah dianalisis itu sayangnya kenapa? Ternyata darah itu memang sarang penyakit. Apapun bisa dibiarkan ya, mikroba cepat meningkat itu banyak nutrisinya. Makanya dilarang kita gitu. Bangkai, definisi bangkai mungkin tidak perlu kita jelasin ya. Ketemu ayam udah mati bangkai ya kayak. Ketemu ikan terapung dia bisa nggak kita makan kalau ikan? Nah bisa, enggak. Jadi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ini surah Al-Maidah. Jelas lagi ini ada tadi ada berapa? 5, 6, 7 tadi. Ini malah lebih jelas lagi bangkai, darah, daging babi. Kemudian daging hewan yang disebut nama selain Allah, binatang yang tercekik matinya, yang terpukul. Terpukul berarti tidak sengaja ya. Kalau sapi dipukul kemudian disembelih halal nggak ya? Kalau di luar seperti itu nyembelihnya. Nah, kemudian yang jatuh gitu kan, kemudian dia mati gitu, yang ditanduk gitu kan, dan diterkam binatang buas gitu. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Tapi kalau sempat kita menyembelihnya berarti enggak. Jadi hewan dalam keadaan stres itu lain yang keluar dari dagingnya. Sama dengan kita kalau keadaan stres itu beda itu. Beda zat yang ada di hormon kita, di darah kita. Kita dalam keadaan bahagia juga beda yang di darah kita. Binatang juga kayak gitu. Itu udah diteliti itu. Saya pernah baca disertasi kalau ada sekelompok orang yang salat tahajud gitu, malam yang sekelompok lagi tidak salat tahajud gitu. Namun ekstrimnya seperti itu. Kemudian dianalisa kadar darahnya apa, berbeda pada ternyata berbeda. Ada yang berbeda. Jadi orang yang berbahagia itu ada hormon tertentu yang dominan di darah. Orang dalam keadaan stres. Nah, binatang dalam keadaan stres, dengan stres lihat. Itu berbeda gitu. Oke, tetapi kalau binatang dipukul dia dalam keadaan stres, kemudian dia disembelih. Nah, gimana tuh? Nih, yang tercekik, yang jatuh, yang ditanduk, yang ditekan, kecuali yang sempat kamu sembelih. Gitu. Jadi sempat kita menyembelih, berarti oke aja berarti ya. Tetapi waktu kita menjadikan produk ini rendang, gitu, karena mungkin kita melihat orang nyembelih ya, yang paling kita membeli daging ke tempat orang yang udah punya sertifikat untuk menyembelihnya. Paling gitu, kan mungkin kita deteksi dari awal ya Pak ya. Perpanjangan tangan kita seperti itu. Ini contoh yang sederhana, keju. Halal apa enggak ya? Enggak apa-apa halal enggak ya? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Kalau saya dulu sebelum belajar di auditor halal, asal uangnya halal ya halal aja, gitu pikiran dulu. Ternyata enggak. Gitu. Jadi kita harus lihat keju ini dibikin dari apa ya? Nah susu. Nah berarti bahannya susu. Nah, susu dari sapi berarti kan? Boleh dari sapi, dari kambing, boleh. Kemudian susunya diapain? Nah, difermentasi. Pakai apa? Nah, pakai bakteri, banyak prosesnya. Jadi protein pada susu dikoagulasi. Bisa pakai enzim, bisa pakai enzim dari tumbuhan, bisa pakai enzim dari sapi. Nah, bisa itu. Nah, kalau enzim dari tumbuhan, oke berarti kan? Nah, kalau enzim dari sapi, nah, sapi dipertanyakan. Adakah sapinya disembelih dengan secara? Iya. Kalau enzimnya dari nanas tumbuhan halal, ya berarti halal. Maka orang di luar lebih banyak memilih kejunya itu enzimnya
dari nanas. Bromelain. Ya, tujuan enzim itu ditambahkan adalah supaya protein susunya terkoagulasi, ngumpal. Nah, jadi ini nih bikin keju nih. Dia pakai enzim. Enzimnya ternyata dari renin yang berasal dari perut sapi. Berarti dipertanyakan apa aja lagi? Sapinya tadi. Nah, disembelih secara halal kan enggak gitu. Berarti di situ harus diselusuri. Ternyata iya. Berarti kejunya gimana? Ya halal. Kita lanjut. Kita lanjut dulu ini yang secara sederhana ya. Ini ya kalau kita ngecek satu-satu ya susah lah ya. Kalau kita sebagai konsumen cukup melihat logo halal gitu. Berarti udah percaya berarti ya. Ini logo halal beberapa negara di Asia. Nah, mudah-mudahan ini juga ya logonya. Singapura ini ada di Malaysia. Jadi misalnya ibu bapak keluar gitu ya. Kemudian di Jepang. Yang paling penting di Indonesia logo halalnya dulu ada 2 seperti ini. Kalau ini pakai logo halal mana ya? Yang terbaru ya, karena yang lama masih berlaku sampai 1 Februari, berarti udah lalu kan. Sekarang sudah Juni, nah berarti tidak berlaku lagi yang di kiri. Yang di kiri tidak berlaku lagi ya. Berarti ibu gini kalau supaya besar ya. Tidak berlaku lagi yang lama berarti ya. Berarti yang berlaku yang warna ungu gitu ya. Warna ungu. Nggak bisa dia ya. Nah, aja nggak bisa main animationnya. Nah, berarti logo halal yang di kiri nggak itu lagi, berarti 1 aja. Nah, di sini ada kan? Satu. Dan luar biasa SMS ini nomornya digedein. Harusnya kayak gitu. Ada beberapa produk harus pakai loop gitu ya kan? Ini sini kan gede nih. Bisa kita baca kan? Harusnya seperti ini. Nah, ini udah benar nggak ini kalau kita sebagai konsumen? Nah, konsumen ya. Kita ke sini dulu yang lebih mudah. Nah, ini yang tadi ya. Karena ini halal ini ombak, ini ayat tadi. Nah, ini pembuatan keju di logo tadi ya. Bagaimana mengeceknya? Bisa, ini ada seseorang di Instagramnya cara ngecek ini. Menarik gitu cara dia menyampaikan. Berarti Ibu sampaikan di mana ini? Karena kita WA group. Enggak. Apa tuh? Berarti ke Pak Arif ya. Ke Pak Arif Ibu sampaikan ya. Pak Arif, bisa disampaikan link ini ke peserta? Oke, udah. Coba catat makanan di hadapan kita nih Pak Amal, kameranya. Biar ingat. Yang ada dan ini ada. Tapi nomornya, ada, beda. Ya kan? Ada scan-nya juga nggak ya? Nah, coba masukkan Pak Yoli, Bu Wiwi, dia coba masukkan linknya. Ada 3 cara di situ. Kita bandingkan ini dengan Wiwi bisa mencobanya. Wiwi ada di grup kan? Berarti yang online Bu Wiwi sama... Halo Bu Wiwi. Ibu izin, Bu.
Ini Wiwi tertulis nih, Wiwi Febriani. Iya, iya, Ibu izin, Ibu Coba izin, ya, ya. Ibu izin, saya OTW ke UNP. Jadi mungkin link belum bisa saya saya akses sambil jalan. Ya, Izin ya, Bu. ya, 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 ya. insya Allah segera saya sampai di Oke, UNP. oke, oke, Terima oke. kasih, Bu. Ya. Sama, sama. Berarti yang online siapa lagi? Tina? Oh, Tina nggak ada nama di sini. Tina Nopilia Rahayu. Ketemu? Bu, Nah, ya. hadir. Oh, hadir. Oke, silakan. Berarti kalau kita auditor halal, ngecek produk tuh halal enggak, kita tahu ada ingredientnya air, misalnya pokat, ditambahnya air, misalnya sederhana ya. Airnya halal apa enggak nih? Ya, kita cek punya sertifikat halal apa enggak. Tapi apa bedanya dua produk ini? Dia ada scan enggak nih? Bisa di scan enggak kalau ini? Yang ini. Ada barcode-nya kan nih, scan-nya? Nah, iya, ini lebih cepat. Nah, kalau ini ada scan-nya enggak? Ada juga. Oh, ada. Berarti kan ada, berarti kan? Nah, berarti kerja kita cepat gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Seandainya kita ditugaskan untuk mengaudit gitu ya. Berarti ada 3 cara. Jadi ibu dan bapak nanti kalau ke supermarket, nah bisa gitu. Jadi kita beli ini halal pasar belum nih gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Gampang banget berarti ya. Nah, ada di sini bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Ya buah segar ya nggak perlu lah. Bu Zahra yang mana nih? Nah, Bu Zahra, mana yang suka beli pokat di pasar yang atau jus pokat? Nah, beli buah pokatnya kan itu udah halal. Kalau ya bikin jus sendiri, betul. Kalau misalnya jus yang kita beli, berarti kita nggak tahu ingredientnya, kecuali dia ada logo. Iya, jus pokat juga ada di Lamun Ombak. Berarti karena dia udah logo halal, berarti halal. Ya betul, saya sama dengan Bu Sarah, saya beli buahnya aja. Jadi itu nggak perlu ada sertifikat halal. Oke, ini dia beberapa ada ya, ada beberapa. Tinggal ngelihat pada ya KMA 2021. Tapi pada prinsipnya adalah kita masuk ke sini lagi. Nah, ini titik kritis itu apa? Titik kritis kehalalan, kemudian produk halal itu apa, dan SJPH itu apa? Itu istilah baru ya. Istilah baru yang udah lama gitu. Oke. Titik kritis kehalalan adalah bagian yang paling berisiko yang dapat menyebabkan satu produk menjadi haram gitu. Gara-gara dia jadi haram gitu. Saya campurin air sama alpukat. Airnya diambil pakai bekas babi gitu. Nanti airnya haram dong ya. Campurin ke pokat tadi. Akibat nilasnya titik, rusak susu sebelahnya. Jadi gitu jadi ya. Ya titik kritis kehalalan, kemudian produk halal, ini makanan ini. Kemudian sistem jaminan produk halal, ini wajib diterapkan dan dipelihara oleh pelaku usaha. Gitu. Berarti pelaku usaha itu harus tahu dia proses bahan ini dari awal sampai ke konsumen, dan dia bisa menjamin bahwa itu adalah halal. Oke, kita lanjut. Ini zaman sekarang enak kan? Diedit sendiri. Oke, ini syarat-syarat produk halal. Ini halal bahannya, halal prosesnya, halal penyimpanannya, halal penyajiannya, halal cara memperolehnya.
Tapi yang kita fokuskan pada sore ini adalah halal bahan. Ini slide-nya udah 54 loh, banyak nih. Ya, halal prosesnya, halal penyimpanannya, halal penyajiannya, halal cara memperolehnya. Gitu. Nah, bahan ya, dengan demikian titik kritis kehalalan produk itu dapat berasal dari bahan, dapat berasal dari proses produksi. Seperti yang kasus mahasiswa ibu, dia presentasi ke depan gitu, ibu di situ udah tempat makanan yang ada logo halalnya bu, ada berapa produk, ada 30 produk. Dari 30 produk tuh ada 2 yang tidak halal. Berarti bisa jadi kontaminan. Berarti di waktu proses produksi. Jadi seperti itu. Bisa penggiling dagingnya sudah pakai sapi atau pakai babi dulu atau nggak dicuci gitu kan? Secara Islam loh. Kemudian dipakai lagi untuk ya, bergantian gitu bisa jadi kan? Dengan kadar yang tercampur kadar yang sangat sedikit itu bisa dicek pakai PCR. Oke, dari peralatan dan fasilitas bisa juga. Kemudian penyimpanan dan distribusi. Jadi halalnya harus di segi itu dilihatnya berarti ya. Dan distribusi. Nah, ini bosnya ini. Ternyata semuanya nggak boleh loh turunannya. Bulunya dimodifikasi sampai akhirnya jadi sikat gigi. Nggak boleh, haram. Sampai jadi apa lagi? Pengoles kue. Haram. Semua turunannya. Kami sampai bertanya ke ahli biokimia, kenapa ini diharamkan? Dari segi struktur kimia, protein itu dari segi struktur kimia ya definisinya sama loh untuk protein babi, protein ini. Tapi kenapa gitu? Setelah dipelajari dan didiskusikan ternyata babi ini kayaknya binatang yang sangat tidak berkebinatangan gitu. Iya, binatang yang sangat jorok gitu. Binatang yang sangat jorok gitu. Binatang kalau kucing kan kalau kita kasih makan dia masih bisa bedain tuh anaknya, itu cucunya masih bisa loh kalau kita lihat kucing. Babi enggak gitu. Kalau dari perilakunya itu saya baca-baca seperti itu. Dan kemudian ulama mengatakan bahwa ini adalah untuk menguji kita. Tapi kalau kita diuji dengan ini, tapi secara ilmu pengetahuan pasti ada mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Dibandingkan manfaatnya. Dan ini adalah binatang yang diuji cobakan untuk obat-obatan sebelum manusia. Jadi kalau di Cina di cloning ini, di cloning. Nah ini kalau mau di obat ini untuk manusia dicobakan dulu ke sini. Atau Allah ciptakan tujuannya untuk itu. Itu juga gitu ya. Jelas nggak boleh dimakan gitu. Boleh dimakan gitu. Oke, dan turunannya ini banyak banget nih. Lemaknya gitu ya. Banyak banget tulangnya atau jadi perhiasan kalungnya gitu kan. Nggak boleh gitu. Dijelatin jadi kapsulnya. Kan kita makan obat kan, obatnya dalam kapsul gitu. Ya, atau bubuk apa misalnya? Bubuk anti kanker misalnya, tebu putih misalnya, ada di dalam kapsul. Nah, dipertanyakan kapsulnya. Karena kapsulnya terbuat dari gelatin. Gelatin adalah protein. Dari babi apa enggak? Nah, gimana kita ngauditnya? Berarti kita ke orang yang menggunakan gelatin, kita minta sertifikat halalnya dari produk tersebut. Itu paling gampang gitu. Nah, menggunakan gelatin apa gitu ya, kalau kita sebagai auditor. Oke, saya jadi pasta gigi ya, sampai ke belakang-belakangnya ya. Nggak boleh banget. Oke, asal bahan untuk produk pangan, obat, dan kosmetik ya. Asalnya bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa dari mikrobial, bisa dari bahan lain. Ini akan saya bahas. Jadi bahas sore ini, bahannya gitu ya. Bahan dibagi 4, ada dari hewan, ada dari tumbuhan, ada dari mikrobial, dan ada dari bahan lain. Kita bahas ini. Ada sebenarnya 5 tadi kan? Oke, fokus sama bahannya, bahan ke ada 4. Oke. Kita dulu kan hewan dulu. Hewan. Jadi bahan proses, ini 2 ya, bahan proses produksi. Ini harusnya di atas tadi, ini sorry. Ini ya kan, bahan proses produksi, yang bahan ada 4 kan? Iya kan? Oke, kita teruskan di hewan ya. Produk hewan, nabati, mikroba, dan lain-lain. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu ini. Hewan. Ini dulu. Ini berasal bahannya dari hewan nih. Apa contohnya? Susu,
Halal apa enggak nih? Susu sapi. Ya halal, halal. Nah, sama orang perusahaan kan diolah. Nah, kalau susu segar oke. Halal kan? Halal. Nggak belinya susu segar aja. Oke, sekarang diolah nih. Tidak gitu. Berarti tidak ada titik kritisnya, nggak ragu lagi kita. Susu segarnya diolah, kita minum langsung. Atau kita bikin puding. Berarti pudingnya lagi. Agarnya halal apa enggak, gitu. Ini kita olah, pakai apa olahnya, bahan apa yang dimasukkan, itu harus kita selusuri gitu. Ini produknya pakai susu ya? Iya, pakai susu. Bikin yogurt ya? Iya, pakai susu. Susu apa? Susu sapi. Oke, apa yang ditambahin lagi? Bikin dua pakai bakteri loh, Bu, probiotik. Oh ya, bakterinya halal apa enggak ya? Bakterinya dibiarkan di media halal apa haram? Nah, itulah ke situ lagi perginya. Nah, makanan bakteri ini apa aja? Bakteri itu harus ada sumber karbon, harus ada sumber nitrogen, makanan dia, si bakteri tadi. Ya, nanti kita akan ke sana ya. Nih, daging dari hasil samping, daging dan hasil sampingnya. Apa misalnya lemak, tulang gitu kan. Apakah daging hasil berasal dari hewan halal? Sapi misalnya, ya. Ya kan? Kalau dia berasal dari babi, jelas haram, jelas gitu ya. Ya, apakah hewan disembelih? Nah, itu kalau dia dari hewan gitu, kita lagi ngaudit nih. Ayam goreng. Nah, tanya ayamnya dulu. Ayamnya disembelih halal nggak? Secara halal nggak? Pakai sertifikat halal, itu dulu diburu. Berarti apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki yang diakui, berarti ada sertifikatnya ya, orang menyembelihnya ya. Bisa nggak liatin buktinya? Oh, dia bisa halal. Jadi kami pernah ngaudit ke ayam goreng. Kayak ininya itu, tempat dia beli ayam itu ternyata jadi masalah. Ya, dia belinya di sana, orang nyembelihnya itu. Oh, nggak tampil. Oh, Allah, kasihan yang online ya. Nah, yang apa aja Bu? Yang ini aja, yang screen aja. Biar yang lepas. Udah. Ini Bu coba yang ini nggak bisa dia, nggak bergerak dia. Karena ya yang slideshow-nya. Karena Ibu udah mainkan slideshow-nya kan. Slideshow kan supaya nggak nampak sekali banyak gitu kan. Atau dekat Ari bisa nggak? Sorry. Sorry. Protes deh laptop Ibu deh. Oh, bisa nih. Ya, sebentar. Laptopnya protes nih. Bentar ya. Merah ya Bu. Iya. Lelah ya Bu. Lelah dia betul dari pagi. Harus dimatiin sebentar, maaf ya. Tapi kalau di sini yang seperti itu. Oh iya, layarnya nih. Dari pagi hidupnya. Iya. Iya, pagi siang malam. Tapi kalau Ibu sering sekali berarti ya diselipkan aja nggak disut dalam. Ah iya, nah itu karena masih kerjaan kan. Oh iya, betul. Sering nggak dimatiin gitu. Itu ramanya juga kena. Oh iya. Kan mau disambung nanti, itu ceritanya kan. Ternyata kerjaannya nggak selesai-selesai. Oke, udah kembali lagi. Kita lanjut, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yang Bapak Ibu di Zoom apakah Oh iya, selnya nampak gitu? ini si Bu Pina diam juga nih. Bu Wiwi gimana nih? Bu Wiwi lagi di jalan nih. Apakah ada nampak gitu di share screen-nya apa enggak tuh? Mungkin boleh ditanyakan. Slide-nya ada nampak Bu Wiwi? Bu Wiwi lagi di jalan nih. Bu Pina? Ada, Bu. Oh, ada, oke. Bagusnya Bu Pina di sini ya. Produk aja kalau dia dari hewan, itu bagusnya apa? Ada sertifikat. Kita ngaudit apa misalnya ayam goreng atau rendang gitu kan ada daging. Jadi untuk bahan yang berasal dari mamalia atau unggas diperoleh melalui penyembelihan atau bahan kompleks lain, berarti harusnya ada sertifikat halalnya, itu lebih gampang kita ngauditnya. Kemudian harus ada prosesnya ya. Jadi bikin rendangnya gimana sih dia caranya gitu kan. Ada skemanya. Kita ke sini dari hewan tadi ya. Ternyata ya. Berarti halal dong dagingnya.
Oke, berarti disembelih dengan cara yang oke ya, karena orang yang nyembelihnya ada punya sertifikat gitu. Oh, diolah lagi. Diolah jadi apa? Jadi rendang. Bumbunya lampue, supade, sareng, gitu kan. Halal nggak tuh? Nah, halal. Kan tumbuhan semua itu. Ya, tumbuhan semua dan kenal itu kan. Oke. Ini ada pengolahan lanjutan. Kalau ya, itu titik kritis apa yang ditambahkan terus kita cek itu. Ternyata ada yang lain gitu kan. Ajinomoto temannya. Kan bisa jadi. Nah, Ajinomoto itu ternyata adalah produk itu merek dagang, itu produk dari mikroorganisme. Nah, kalau produk dari mikroorganisme, apalagi kemana lagi kita? Mikroorganisme tadi itu makanannya apa? Itu lebih ribet lagi tuh. Makanya coba kita lihat Ajinomoto ada logo halalnya nggak ya? Bisa kita cek. Dulu kan pernah diprotes oleh IPB ya. Jadi kalau ada logo halalnya dan terdaftar, berarti oke. Oke. Oke, kita sampai sini ada pertanyaan. Lanjut ya. Lanjut nih. Ini kita mau audit, oh si ibu ini bikin rendang, jualan rendang nih kiloan ibu, dagingnya udah oke nih. Bumbunya apa ibu? Langsung bla 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 ketumbar itu tumbuhan semua. Oh, berarti. Ibu tambah ini enggak perasa gitu. Oh enggak, saya enggak perasa, enggak. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini dari tanaman tadi. Jadi kalau bagusan kita beli jus atau buah segar langsung dimakan atau jusnya gitu kan. Kalau kita ngaudit gitu. Minuman gitu, ngaudit minuman. Berarti yang kita tanyakan apanya berarti? Buahnya perlu kita tanya? Ya enggak perlu. Berarti dia nambahin apa ke buah tadi? Dia nambahin apa gitu. Yang ditambahannya itu kita cek satu-satu. Ada sertifikat halalnya apa tidak? Ada sertifikat halalnya apa tidak? Jadi misalnya ini buah naga ya. Buah naga ini anti kanker kolon. Kami lagi riset ini. Sebelum makan, sebelum sarapan 5 kali ini pagi-pagi itu. Sekarang murah banget 15.000 cuma sekilo gitu. Ini kita bikin jus, blender sama pisang. Pisang dicampur. Pisang sama buah naga kita blender. Tambah airnya ini. Halal nggak? Oh ya halal. Ya jelas sudah ada kan? Halal. Itu makanya itu maka pengetahuan ini untuk keluarga kita, diri kita luar biasa gitu kan? Halal. Sekarang pokat. Udah pokat kita tambahin ini. Dah, tambahin coklat. Apa yang kita cek lagi? Ya coklatnya ada logo halal enggak gitu. Coklat apa yang ditambahkan itu kita tanyakan. Kalau toh kita yang untuk kita berarti itu di rumah coklat yang kita gunakan tuh apa? Ada logo halalnya apa enggak itu. Kalau udah ada dan udah terdaftar berarti maka sebaiknya kita beli pokat aja ya. Aduk di rumah gitu. Aduk di rumah. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi misalnya ada yang bertanya gitu waktu kami ikut sebagai auditor halal dulu, Ibu misalnya tanamannya ditanam di tanah yang penuh bangkai, halal nggak buahnya? Itu yang luar biasa tanah ya. Halal nggak Pak? Iya halal, luar biasa tanah itu. Saya kalau ada bangkai ikan, kemana saya buang? Ke tanah, gali tanah. Misalnya bangkai udang, misalnya kan, udang kan luar biasa tuh, kepala baunya bukan main gitu kan. Itu gali tanah, masukin. Daripada ke selokan, baunya seminggu bisa nggak hilang kan? Iya, di tanah itu luar biasa. Bisa ada sebagai absorben gitu. Iya. Oke, untuk dokumen bahan nabati, harusnya Ibu ada bertanya juga ini. Karena di supermarket itu ada GMO, buah hasil rekayasa genetik. Nangka tidak berbiji. Iya kan? Kalau apa enggak tuh? Iya banyak kan? Atau durian nggak ada durinya, ada nggak ya? Nah, ada durian lagi ya. Nah, iya, untuk apa Allah ciptakan durinya ya? Oke. Ini standar untuk bahan nabati. Ini untuk bahan nabati yang menggunakan bahan tambahan. Nah, itu justru kan. Itu titik kritisnya pas dia ditambah. Karena semua tumbuhan itu halal. Semua binatang laut halal. Kecuali kapal laut yang tidak bisa dimakan kan. Iya, halal gitu ya. Oke. Di bagian sini oke.
Ini kritis bahan nabati tadi. Kita belinya jeruk, berarti halal? Nah, halal. Oke, kita olah? Jawabnya tidak, jeruk perlu diolah kan? Cuman kita peras saja, halal? Nah, kita tambahin air. Nah, cek airnya. Ya, itu gitu aja. Jadi kalau diolah ya, diolahnya apa? Kita masukkan mikroba diolahnya. Kayak misalnya jeruk keras nih Bu, kita keras dari tambahin dulu. Hmm. Nah, itu tuh perlu dicek alatnya. Perlu nggak? Jeruk dipotong, kemudian diperas. Perlu dicek pula nggak? Kan nggak diolah itu kan? Alat perasnya gitu. Alat perasnya memang toibnya lagi ya. Nah, iya. Tadi aku batasin kita bicara bahan tadi ya. Sebenarnya ada 5 tadi kan. Ya banyak loh. Banyak itu proses gitu, masuk proses berarti ya. Dia kan yang kita makannya harus 2 tuh syaratnya halal. Baik. Membuat kita lebih sehat gitu. Oke. Oh, tempat pemerasnya berdebu misalnya. Enggak jangan. Iya, jangan gitu ya karena di debu itu banyak bakteri gitu. Oke. Atau bisa jadi ditambah bakteri. Bisa jadi kan? Susu. Yakult tuh kan minum kesehatan. Iya kan? Kan susu difermentasi pakai bakteri. Bakterinya namanya bakteri baik. Bakteri baik itu istilahnya probiotik. Nggak apa-apa kita makan. Karena dia tinggalnya nanti di usus besar kita. Makanya Yakult itu promosinya minuman kesehatan. Masih ada di Sumatera Barat, ada hadiah misalnya. Iya, hadiah ya. Oke. Kalau ya, tergantung ya. Misalnya anggur. Ambil airnya. Dah. Tambahan bakteri. Jadi fermentasi. Apa namanya itu kelompoknya? Hah? Haram apa enggak tuh? Haram. Karena alkoholnya ternyata tinggi loh, sampai 34%. Ya. Sampai 34% ya. Jadi mengapa yang dari nabati atau tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi haram? Ya karena proses pengolahannya bisa menyebabkan dia menjadi haram. Padahal awalnya dia halal. Gitu kan? Bagaimana dengan tape singkong? Nah, yang kita makan tapenya, apa air tapenya? Nah, tapenya. Kalau airnya pasti kadar alkoholnya tinggi. Iya. Batasnya berapa bunyi, Pak? 0,5 ya? 0,5%. 0,5%. Oke. Bagaimana kalau di obatan? Banyak etanol sebagai pelarut obat ya, yang apoteker Zahra. Dia kan pelarutnya banyak pakai etanol ya. Nah, MUI itu ya kalau nggak ada jalan lain kan gitu kalau Islam ya. Nggak ada jalan lain memang pelarutnya memang etanol ya. Oke. Ada paracetamol ya karena pelarut etanol terlalu banyak. Ada kejadian itu sehingga anak lebih banyak pula mudaratnya lagi pada efek baiknya gitu. Apa etanolnya terlalu banyak atau gimana? Ada pernah kejadian kan? Iya. Oke, jadi ya jadi melebihi berarti kadar amannya. Berapakah kadar aman untuk manusia? MUI menetapkan itu adalah 0,5. Bagaimana untuk obat-obatan? Ternyata boleh di atas 0,5 kalau masih aman juga. Karena nggak ada pilihan lain. Oke, kita lanjut. Produk mikrobial lainnya yang luar biasa loh. Kita bikin bikin kolak kacang hijau gitu, atau orang ada jual kacang hijau kasih pandan, oke, halal. Kasih jahe, halal, kasih vanili. Timbul pertanyaan kita, vanili dibuat dari mana? Bisa searching, kita bisa searching. Apakah mikroba yang bikin? Di situ lagi. Oh, dibuat apa tambah vanili? Tapi pas kita lihat vanilinya ada logo halal, ada logo aman. Waktu kita ngaudit gitu, aman gitu kan? Ini bahannya apa tadi ini? Kacang hijau, apa lagi? Jahe, apa lagi? Pandan. Ibu pakai vanili enggak? Iya. Coba lihat vanilinya, Bu. Kita lihat, ada logo halal. Pas kita cek, oke, dengan cara tadi. Berarti
Itu cuma 4 komponen ya. Kalau kosmetik luar biasa ya. Biasa. Ini contoh produk mikrobial probiotik. Contohnya apa tadi? Yakult. Atau ini mungkin ini anak-anak ya yang sering ada udah muntah kemudian mencet lagi. Biasanya dokter ngasih resep probiotik ya. Anak saya pernah itu dikasih probiotik gitu. Bakteri baik itu dilarutkan di suhu 37 dan diminumkan kan. Nah, tadi halal apa enggak gitu kan? Kenapa kita katakan halal tidak? Jadi bakteri tadi dibiarkan pada media yang halal apa tidak? Di situ titik kritisnya. Media yang digunakan gitu. Ternyata kita lihat ke gambarnya ini dia Lacto B misalnya dia ini 1 gram ini produknya itu probiotiknya Lacto nih ya. Acidophilus, Estermophilus, ada 3 probiotik nih. 3 bakteri ini kan. Bakteri baik gitu. Ini untuk anak-anak nih. Supaya daya tahan tubuhnya oke kan. Nah, di sini juga ada vitamin B1, B2, ini bisa disintesa oleh bakteri juga. Iya, ini vitamin B6 gitu ya, bisa disintesa. Kalau mineral oke berarti kan. Nah, kalau ini udah ada logo halalnya berarti apa? Nah, untuk sampai keluar sertifikat halalnya untuk produk ini luar biasa ngeceknya. Luar biasa ngecek dulu nih media tubuhnya apa, masing-masing ini media tubuhnya apa gitu kan. Vitamin C-nya produk mikroba apa enggak gitu kan. Ya, ini banyak nih, ada vitamin B1, B2, banyak banget ya. Ternyata sudah ada ini ya, dari BPOM-nya. Iya. Ini ada dalam bentuk kapsul. Berarti Wiwi ya. Iya, mendingan sini Wiwi. Maksud Ibu apa nih? Oh, dari sana. Ini juga ada yang ini ya, bentuk kapsul. Juga ada. Yakult yang sering kata minum, ada logo halal nggak ya? Coba cek deh, aku sering minum tuh. Ada, yang memang ada. Nah, ada. Berarti bakterinya memang udah dibiarkan pada media. Nah, ini nih yang sering kita lihat bulan puasa. Apa yang perlu kita cek? Kalau pelaku usaha mengeluarkan ini produknya. Ada kolang-kaling halal. Halal, itu kan ada santan halal. Nah, santannya enggak pakai santan kotak. Halal. Pandan. Oke. Vanili. Nah, vanilinya kita cek. Nata de coco. Nah, berarti natanya harus kita cek. Dia pakai potongan pokat. Nah, oke, enggak perlu kan? Berarti natanya perlu enggak? Nah, nata, oke, baru kita pergi ke kimia. Nah, ini yang nata itu. Kalau dia dibuat, nata ini adalah selulosa, tapi karya bakteri. Bakteri yang bikin gitu. Nama bakterinya adalah Acetobacter. Acetobacter psilinum. Itu nama bakterinya ya. Nah, jadi bahkan dia terbentuk di atas lapisan atas itu. Itu selulosa murni. Karena dia selulosa murni bisa temanku bisa menutup luka digunakan orang gitu. Ini untuk makanan ya. Nah, ini aslinya kuning loh. Sebelum putih kayak gini kita lihat yang kita siap makan gitu. Kalau dia pakai pemutih nggak tahu juga tuh pas ngolahnya. Jadi ini halal. Nah, prosesnya makanannya apa? Iya, prosesnya. Kita kasih makan bakterinya air kelapa. Halal. Nah, kita kasih waktu itu urea. Nah, urea dari mana? Nah, kita kasih waktu itu ada sukrosa gula. Gula berarti perlu juga cek kan? Iya kan? Halal apa tidaknya? Waktu untuk media tumbuh ini, bakteri tadi untuk bikin nata. Emang kalau kita ngaudit gitu Bu, kalau kita ngaudit produk ini, berarti kita katakan natanya dari mana? Oh ini Bu, saya pakai nata ini. Kita lihat ada logo halalnya, ya udah kita ngecek nomornya aja. Kan kita enggak ngecek natanya. Enggak memberikan sertifikat halal pada natanya kita. Nah, ternyata saya gunain nata itu produk sendiri, Bu. Bisa jadi gitu. Baru kita cek.
Nah, dia kan bisa jadi dia buat sendiri natanya. Nah, ini nata yang kami buat di lab ini, warnanya kayak gini ya. Nah, kalau bisa jadi apa nih pabrikan rumah tangga gitu. Nah, oh ya bisa jadi. Ya bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Natanya itu kan. Berarti intinya apa? Kalau ada suatu produk, berarti ingredientnya harus tahu gitu. Dan orang pelaku usaha itu jujur dia memang menggunakan itu ingredientnya. Nah, kita ngecek ingredientnya satu-satu gitu. Terus dia juga melihatkan ke kita skema proses membuatnya gimana gitu. Sehingga menjadi produk seperti ini. Kalau ini kan campur-campur doang nih kan, campur santan gitu kan, santan oke. Kasih apa nih? Kasih vanili lagi nih, dicek kan? Oke. Nata ternyata nata dari produksi temennya. Nah, apa indah Bu ya? Ibu, rumah tangga misalnya bisa. Berarti kita harus tahu proses buat nata. Kita auditor ini. Nah, kan kita bisa searching. Berarti untuk bikin nata, kalau bisa dari air kelapa, kalau air kelapa berarti nata de coco gitu. Nata de coco. Berarti bahannya air kelapa, urea, sukrosa, berapa lagi ya? Enggak hafal saya. Berarti kita cek sukrosanya, gula berarti ya. Pakai gula apa dia? Dia pakai gulaku. Ada logo halal nggak? Nah, berarti aman. Jadi satu-satu loh. Satu-satu. Kalau misalnya gini, artinya ketika dia tidak menggunakan saya logo halal, kita kan akan telusur itu akan lebih panjang dan lama. Iya betul. Maka kita sarankan aja. Boleh. Auditor itu menyarankan. Kalau dia gunakan nata sudah bermerek halal, artinya kita tidak ada lagi. Boleh nggak seorang auditor? Boleh. Diganti dengan bahan yang sama fungsinya, boleh. Lanjutan ke sini. Ya karena kerjanya panjang tuh. Iya. Iya betul. Beda lokasi. Iya betul. Oke, berarti kita sarankan aja, betul, bisa. Boleh. Itu lebih ringkas, Bu ya. Lebih ringkas. Berarti yang online ini dia. Jadi waktu kami mempelajari lebih mendalam ya, kalau nata itu kan dengan mata kita kan seperti ini nampaknya nih, yang di atas ini, putih. Tapi dengan pembesaran 10.000 kali, jadi mata kita ini nggak mampu nih pakai alat sen, itu ternyata luar biasa, selulosanya indah banget gitu. Dan di antara selulosanya terseliplah bakteri ini, Acetobacter sillinum. Maka iya, kan dia yang membuat kan Acetobacter sillinum. Dan ini tidak kelompok bakteri patogen, tetapi maksudnya kelompok yang di tengahnya. Probiotik juga tidak, gitu, bukan bakteri baik, gitu kan. Nah, jadi terselip di antaranya. Itu makanya lembaran ini harus direbus berkali. Kalau kami itu sampai 3 kali direbus, harapannya supaya bakterinya mati. Jadi nggak kemakan sama kita. Berarti itu debitoidnya berarti apa? Iya. Tapi gara-gara ini saya jadi nggak mau makan natal, karena ngelihat secara mikroskopiknya. Ini bakterinya luar biasa ya, di pembesaran berapa kali ini. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Hidup. Iya hidup lah, dia karya beliau itu. Beliau itu bakteri ya. Dia rangkai-rangkainya selulosa sehingga mengapung di atas media cairnya. Nah, lembaran itu yang kita tarik gitu. Lembaran itu kita tarik. Tentu ada bakterinya yang terperangkap di antara lapisan-lapisan selulosa itu. Ternyata ada yang terperangkap setelah difoto dipakai SEM gitu. Makanya direbusnya berkali-kali. Biasa. Jadi di saat kita mengaudit, kayaknya intinya kita harus tahu prosesnya gitu. Nata. Kalau nggak tahu ya udah skip aja. Natanya dia pakai yang halal nggak? Yang ada logo halalnya nggak? Gitu. Di skip aja gitu. Oke, tetapi ibu nanti diminta auditor untuk nata misalnya. Berarti harus tahu cara membuat nata berarti. Kita kan bisa searching kan, cara bikin ingredientnya apa aja. Nah, kita bandingkan yang dilaporkannya, dia akan melaporkan dia buatnya seperti apa gitu kan. Oke. Sampai di sini oke Bu? Oke. Berarti halal tidaknya tergantung dari apa? Berarti nata tadi media yang digunakan.
Ya tentu alatnya juga tidak boleh bekas babi kan, Pak. Ya kan, bekas wadah babi kan, tuh wadahnya itu ya nggak boleh kan. Oke, kita lanjut. Mikrobial. Jadi kalau produk mikrobial itu titik kritis. Kalau ada apa nih, dadiah. Nah, di mana titik kritisnya itu? Kalau dadiah. Dadiahnya halal apa enggak? Gimana bikin dadiah? Orang Sumatera Barat siapa sini nih? Hah? Enggak tahu. Iya, susu difermentasi, tapi pakai talang. Iya, pakai talang. Talangnya halal apa enggak tuh? Halal. Oke, semuanya halal. Masukkan susu. Diamkan 2 hari. Nah, ada yang dimasukkan yang lain selain dari itu. Iya, halal. Halal. Iya. Kemudian kita beli probiotik. Mereknya apa yang bagus ya? Kita bikin sendiri. Yogurt kita bikin sendiri. Yang kita bikin sendiri berarti susunya susu sapi. Halal susu sapi? Kita tambahkan yogurt tadi. Kan di yogurt ada probiotik. Halalkah yang kita buat? Lihat yogurtnya lagi. Kalau udah ada logo halal? Oke. Pinter ini. Oke. Kita lanjut lagi nih. Itu yang proses yang sederhana ya. Ini produk mikrobial yang jelas haram ya. Kita lanjut ini dulu. Titik kritis ini yang perlu dicatat. Titik is prokamida. Sebentar izin. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya belum Pak. Ini masih presentasi Pak. Belum. Ya. Iya Bapak. Ini titik kritis produk mikrobial. Perlu dicatat ini. Yang jelas ditulis di Al-Quran adalah hamar ya. Karena itu kadar alkoholnya sangat tinggi. Kemudian bahan penyusun medianya. Berarti kan bakteri itu ditumbuhkan pakai media apa? Nanti kita akan lihat detail. Kemudian mikrobia itu bisa menghasilkan enzim. Berarti kalau ada produk menggunakan enzim, contohnya apa tadi? Keju tadi. Keju kan gunain enzim dia. Enzimnya dari renin sapi. Ya kan, kalau enzimnya bromelin dari nenas, kan dari tumbuhan. Kalau dari binatang yang justru kan binatangnya disembelih secara halal apa? Berarti enzim ini dipertanyakan ya. Bahan penolongnya, bahan penolong. Yang dicampurkan hanya jumlah sedikit gitu. Itu juga ini kita akan singgung mikroba rekombinan dengan gen bahan haram gitu. Karena kalau sekarang kan udah ada basis data ya. Yang farmasi kemudian arif kimia ya. Kita udah ada basis data GenBank. Udah pernah ya buka GenBank? Itu scan urutan DNA manusia udah ada kok karena risetnya itu 5 tahun. Berarti udah ada datanya. Nah, insulin manusia udah ada scan DNA-nya di GenBank. Nah, kita mau produksi insulin nih, insulin manusia. Insulin kan hormon. Ya kan? Kadarnya sedikit, setiap kita ini punya kadar yang sangat sedikit, nah mungkin kita nyumbang. Kalau darah enggak apa-apa, kita punya 6 liter darah, kita sumbang 100 cc, enggak masalah. Tapi kalau hormon enggak mungkin. Maka kalau orang penyakit diabetes, suntik insulin. Nah, insulinnya dari mana? Itu kemungkinan besarnya adalah produk genetic engineering. Nah, cara bikinnya gimana? Halalkah? Jadi scan gennya udah ada di GenBank. Jadi bukan pada manusia nih, pada GenBank itu scan itu yang kita ambil dan kita masukkan ke vektor ekspresi membentuk DNA rekombinan. Itu yang kita masukkan ke E. coli. Maka E. coli nanti akan memproduksi insulin. Nah, pertanyaannya, apakah insulin itu halal apa haram? Itu pertanyaan saya waktu saya ngikutin audit halal berapa tahun yang lalu ya, 2018 dulu.
Itu Mumi menjawabnya, diskusinya sekitar 2 jam. Akhirnya jawabnya halal. Karena tidak langsung ke manusia. Langsung manusia itu maksudnya gini, insulin Bapak, ambil, kan bisa diambil kan? Nah, kemudian scan, kan insulin itu protein, di scan residu asam aminonya. Sudah scan residu asam aminonya, balikkan ke DNA. Udah dapat DNA-nya, masukkan urutan DNA itu ke DNA vektor untuk DNA rekombinan. Baru masukkan ke E. coli. Nanti E. coli memproduksinya. Kalau gitu haram. Karena awalnya tadi dari manusia langsung. Tapi, saya gini lagi. Tapi yang asal dari yang pertama kali hanya itu. Iya betul. Sebelum masuk di gene bank, nanti kita selusuri ya. Karena saya belum puas jawaban itu. Jadi akhirnya saya apa? Harusnya kita hidup tuh 2, Ibu dan Bapak. Agama dan ilmu. Iya. Tidak bisa agama saja. Atau ilmu pengetahuan saja. Akhirnya saya dapat itu. Kayaknya kita hidup tidak bisa agama saja. Gitu. Menjauhkan ilmu pengetahuan dunia ini. Tapi harus hidup keduanya. Nah, kebetulan auditor itu ada yang dia ngambil sarjana agama, kemudian dia ngambil molekuler. Ih, mantap deh. Dia menjelaskannya. Luar biasa dia menjelaskan. Ya, Bapak, saya nggak tahu jawaban itu, Pak. Itu, Pak. Asalnya data tadi dari mana? Kayak babi tadi kan, turunannya itu haram, gitu kan? Iya. Tadi kalau dari manusia, jatuhnya apa tuh? Nggak boleh. Sama berarti kepengaruhan. Iya, betul. Misalnya rambut kan banyak di salon tuh, nah kan? Rambut kan protein, ya kan? Rambut itu kita hidrolisis protein tadi membentuk asam amino, misalnya sistein, kan banyak sistein, apalagi rambut keriting gitu kan? Banyak asam amino sistein itu bisa berasal dari rambut. Nah, sistein tadi bisa haram. Rambut manusia. Gitu. Kalau rambut sapi, berarti bukan rambut sapi, bulu sapi, gitu kan? Nah, nggak tahu tuh bulu sapi komponennya apa. Kalau rambut manusia berarti protein. Apakah bulu sapi juga protein? Kita bisa searching kan? Itu haram loh, Pak. Iya, rambut di salon tuh kan rambut manusia itu. Bisa kita hidrolisis dengan asam menjadi asam amino. Asam amino itu bisa dijadikan ingredient makanan loh. Nah, haram apa? Iya, haram atau? Nah, ya haram karena asalnya itu. Nah, iya. Berarti untuk apa? Dipakai orang untuk bulu mata gitu ya. Iya. Kalau kimia bisa kita hidrolisis itu kan. Pertanyaan haram apa haram? Haram apa halal? Oke, kita lanjut. Yang tadi kita masih gantungkan ya, yang insulin tadi ya. Enggak puas. Maksudnya dari mana gen tadi awalnya? Berarti kita harus masuk ke gene bank, kita selusuri datanya dari mana. Waktu itu jawabannya halal. Ya, betul di Jakarta itu. Oke, kita lanjut. Kalau enggak ada jalan lain, ya Allah kan tidak membuat kita sulit. Ya kan? Ya darurat itu maksudnya. Kan enggak masalah gitu kan? Darurat maksudnya. Oke, kita ini yang jelas haram itu adalah ya anggur, di jus, bahkan mikroba. Untuk kamar haram itu karena alkoholnya sampai 38%. Es krim itu enak banget. Kalau pakai alkohol itu mah enak banget. Saya pernah makan es krim yang sangat enak gitu. Enak pula dari Wars gitu kan. Saya tanya, sebentar ini kita tanya dulu sama ini. Tambahin, maaf ya deh, ini tambahin alkohol enggak? Maaf Bu, iya. Iya, ditambahin alkohol Ibu. Iya. Kami berhenti loh Bu makannya. Karena dibilang, maaf ya Bu ya pakai alkohol, kami nggak tanya berapa persen alkoholnya. Tapi karena disebut pakai alkohol itu ya udah memang enak banget, enak. Berhenti kami makannya. Yang es krim nggak ada merek gitu maksudnya. Kalau Wars kan memang ada alkoholnya. Iya Bu. Nah, berapa persen ditambahkannya? Nggak tahu lah ini ya. Oke, ini yang minum-minum yang jelas haram gitu, yang kita hindari. Mungkin pertanyaan kita mungkin lebih banyak lagi, kenapa Allah haramkan kita makan alkohol? Apakah membuat otak kita ini makin atau gimana gitu? Sehingga kita orang Islam kan harus cerdas gitu kan, harus kuat gitu ya. Atau alkohol itu membuat kita
tidak cerdas? Karena saya pernah berdebat dengan anak saya loh, Bu. Kenapa tuh mah orang itu belah negara itu maju aneh? Kita harus cerdas lah berdebat dengan anak-anak kita. Kalau yang sudah mulai anak dan hadir, kita belum tahu kita yang Kitanya belum cukup ilmu untuk itu. Iya betul. Iya, iya betul. Karena kebenarannya mutlak. Iya betul. Al-Quran itu mutlak kebenarannya inti. Ya betul. Iya, iya betul. Kita ada pertanyaan sampai di sini nggak? Nggak? Kayaknya bisa kita simpulkan seperti itu, gitu kan? Ini contoh-contoh nih media untuk bakteri itu kan ada media padat, media cair. Berarti yang perlu dicek apa? Komponen media. Media itu makanan bakteri. Nah, ya, komponennya ini luar biasa loh. Ada beef extract, ada pepton, mereknya. Saya bekerja bakteri juga risetnya. Ada ini macam-macam nih. Nah, beef extract ini ada ekstrak daging sapi yang dikentalkan. Kadang-kadang asal dari daging sapi, daging babi. Nah, kalau beef ekstraknya dari daging babi, yang lainnya halal, nah bakteri itu ditumbuhkan di media itu. Halal apa enggak produknya, produk bakteri tadi? Haram. Akibat nilai titik rusak susu sebelah. Nah, itulah. Sama berarti ikhtiarnya dia tadi. Iya. Iya, ini tempat hidupnya kan, tidak boleh tukar-tukar wadah kan Pak? Memang terkontaminasi. Iya. Jadi memang lebih rumit kita jadi mengaudit produk kosmetik dan obatan. Karena ingredientnya banyak banget. Lebih mudah kita ngaudit jus alpukat. Kelihatan kan Bu ya, dan istilahnya gampang gitu kan. Es campur, nah, kayak gini walaupun dicampur dengan apa-apa gitu. Ya betul Bu, betul. Ini kita mengaudit produk mikrobial nih. Makanan mikrobanya apa? Nah, ternyata banyak loh Bu. Nah, cek itu satu-satu. Luar biasa kan? Nah, jalan keluarnya apa? Kalau dia menggunakan produk ini, pakai halal aja lah. Ya, pakai halal aja. Nah, ya. Akhirnya dia berhenti mengaudit, nggak jadi itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Bu yang luar biasa nih. Contoh komposisi media pertumbuhan mikroba. Beef extra 3%, peptom 5 gram, agar 15 gram. Mana yang halal nih? Mana yang perlu kita selusuri? Beef extractnya, peptonnya sebagai sumber nitrogen nih. Agarnya ya dari laut tuh. Oke, dari tumbuhan kan. Air gampang. Air kan? Gampang aja kalau air kan. Kalau ada logo halal
Ibu mohon maaf tidak ada suaranya. Oke. Ini ternyata gimana, Bu? Bapak, ini source, Ibu sekian. Berarti data awalnya memang dari manusia. Berarti kalau kita kaji sama kita mengkaji apa tadi? Babi kan dengan produk turunannya haram. Haram. Misalnya bulunya diolah, dibersihkan, dijadikan sikat gigi. Haram pada haram kan? Nah ini. Berarti jatuhnya gimana jadi? Menurut saya haram gitu ya. Tapi mungkin ada tapinya, nggak tahu. Ini karena untuk obatan, nggak ada jalan lain, gitu ya Bu ya. Dalam agama kita kan seperti itu. Nggak ada jalan lain kan? Nggak ada pelarut lain untuk obat itu. Satu-satunya memang etanol. Dan konsentrasinya harus 30%, ampun deh. Apoteker bisa diganti enggak? Diturunin konsentrasinya jadi 25. Oh, kurang larut dia. Efek obatnya nggak bagus. Nah gitu misalnya kan. Setelah dikaji secara ilmu pengetahuan gitu. Ya mungkin zat aktifnya kadarnya segitu nggak cukup gitu ya. Ya udah iya. Nah, iya. Jadi ya yang ini tuh yang banyak ininya mundurnya mungkin obat-obatan ya Bu. Obat-obatan. Oke ternyata Bapak dari mana? Human ya. Nah, itu. Jadi ini saya juga belum bisa jawab gitu kalau misalnya Ibu Nova bertanya. Tetapi kalau kita kembalikan lagi, kalau tidak ada jalan lain kan bisa, berarti kan Bu. Nah, dia lebih butuh ini, kan lebih banyak apa? Yang manfaatnya dibanding mudaratnya. Gitu. Iya, iya betul. Iya. Nggak ada jalan lain dan itu memang lebih baik. Nah, iya. Nah, yang Ibu yang ini yang apoteker berarti Bu Zara, berarti insulin itu memang produksinya lewat genetic engineering yang dipasarkan sekarang? Kurang tahu. Oke, nanti bisa kita searching ya. Oke, ternyata human loh. Ini span-nya, span proteinnya. Ini bisa kita ubah ke DNA.